Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pemuji Bapak Widodo Buryanto SIP MSI, yang saya hormati Bapak Pelatih Bapak Insinyur Slamet Sugiarto MORP, yang saya hormati Ibu Mentor Dr. Anda Muslifa Surati MPSI. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan laporan rancangan aktualisasi pembuatan standar operasional prosedur aplikasi data wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nurdiansyah, asal pendaftaran Provinsi Jawa Timur, nomor presensi 23 dari kelas D1. Ya. Selanjutnya yang melatar belakangi saya mengambil isu penetapan isu pembuatan standar operasional prosedur aplikasi data wisata ini, yakni yang pertama adalah karena banyaknya jumlah wisata dan daya tarik wisata di Jawa Timur. Seperti kita tahu, di Jawa Timur sendiri setiap tahunnya banyak mendapat kunjungan wisatawan, baik wisatawan dari mancanegara maupun wisatawan Nusantara dari provinsi lain. Terus seperti kita ketahui, di Jawa Timur sendiri terdapat banyak sekali daya tarik wisata, di mana butuh perhatian yang lebih dan butuh perhatian yang khusus agar semua daya tarik wisata itu dapat terkendali dan berkembang secara bersama-sama tanpa adanya kesenjangan sosial di antara destinasi pariwisata tersebut. Terus yang kedua adalah terbatasnya jumlah pegawai dalam mengelola data. Seperti kita tahu, banyaknya daya tarik wisata tak sebanding dengan jumlah tenaga pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, baik itu di lingkup provinsi maupun di kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Terus yang ketiga, adanya aplikasi data wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2020 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur telah meluncurkan aplikasi, yakni aplikasi data wisata, di mana tiap kota kabupaten OPD yang ada di kota kabupaten memiliki hak atau memiliki akses untuk bisa mengelola data wisatawan melalui aplikasi data wisata tersebut. Terus yang keempat, yakni belum adanya standar operasional prosedur dalam penggunaan aplikasi data wisata tersebut. Tidak adanya SOP ini membuat aplikasi data wisata ini kurang optimal dalam keberadaannya, karena banyak dari pengelola data dari kota kabupaten itu belum mengerti, bahkan belum tahu adanya aplikasi ini. Penetapan isu melalui metode AKPL, dari 3 isu yang saya ambil, yakni terbatasnya sumber daya manusia yang mampu merancang dan membangun sebuah sistem informasi. Terus yang kedua, kurang optimalnya kegiatan promosi jadwal event festival di Jawa Timur. Terus yang ketiga, belum adanya standar operasional prosedur penggunaan aplikasi data wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dari ketiga isu tersebut, yang pertama didapatkan skor yakni 12 poin. Terus yang kedua didapatkan skor 14 poin. Terus yang ketiga didapatkan skor 18 poin. Melalui metode AKPL, belum adanya standar operasional prosedur atau SOP penggunaan aplikasi data wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memiliki kriteria poin yang unggul jika dibandingkan dengan kedua isu yang ada tersebut. Selanjutnya melalui penetapan metode USG, di mana kurang optimalnya kegiatan promosi event festival di Jawa Timur hanya mendapatkan skor 11, sedangkan kurang bermanfaatnya teknologi informasi berbentuk sistem informasi dalam mempromosikan event festival hanya mendapatkan skor 10, dan belum adanya standar operasional prosedur penggunaan
aplikasi data wisata kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jawa Timur memiliki skor 13. Di sini belum adanya SOP tetap unggul dengan poin 13. Kemudian perencanaan aktualisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya berada di seksi pendataan dan pengembangan pasar. Jadi yang pertama, belum adanya standar operasional prosedur penggunaan aplikasi data wisata. Seperti kita tahu, tidak adanya SOP ini sangat tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan data dan segala macam informasi yang aktual dapat tersampaikan dengan baik dan lancar. Dengan adanya SOP ini, maka akan tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan dan penyediaan data informasi melalui aplikasi data wisata. Tujuannya sendiri untuk tujuan jangka pendek, yakni tersedianya SOP bagi pengguna aplikasi data wisata. Kemudian untuk jangka panjangnya, meningkatkan kualitas pendataan dan pengembangan pasar pariwisata. Sedangkan untuk jangka panjangnya, agar terwujudnya pelayanan pemerintah provinsi yang efisien dan efektif untuk mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri ada manfaat internal dan eksternal. Untuk manfaat internalnya sendiri, yakni sebagai salah satu upaya untuk menambah efektivitas dan efisiensi dalam pendataan dan pengembangan pasar pariwisata melalui data wisata. Kemudian untuk manfaat eksternalnya, yakni sebagai pelayanan bagi masyarakat atau wisata pada umumnya yang membutuhkan data informasi secara aktual dan terbarukan. Untuk mendorong tercapainya kegiatan rancangan aktualisasi, maka saya membuat 7 poin kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan selama habituasi. Yang pertama, yakni melakukan koordinasi dengan kasih pendataan dan pengembangan pasar wisata. Seperti yang kita tahu, saya sendiri berada di bawah Kepala Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar, yaitu Ibu Dr. Anda Marfal Suharti, MPSI. Di sini saya akan berkoordinasi dengan beliau karena beliau yang lebih tahu seluk-beluk, dan saya akan mempelajari segala sesuatunya dari beliau agar tidak terjadi miss dalam pembuatan SOP penggunaan aplikasi data wisata. Terus yang kedua, saya akan menganalisa kebutuhan dan permasalahan yang nantinya akan dibutuhkan oleh aplikasi data wisata tersebut. Jadi saya akan menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi kelemahan adanya aplikasi data wisata tersebut. Terus yang ketiga adalah merekap kebutuhan. Merekap kebutuhan di sini saya akan merekap apa saja yang kira-kira akan menjadi kebutuhan nantinya yang akan perlu ditulis dalam buku SOP aplikasi data wisata. Terus yang keempat, merancang SOP aplikasi data wisata. Di sini saya akan merancang sekaligus saya akan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar dalam merancang SOP agar tidak terjadi miskomunikasi antara saya maupun Kepala Seksi. Terus yang kelima, akan melakukan simulasi SOP aplikasi data wisata. Jadi di sini saya akan melakukan simulasi sebelum nantinya SOP ini akan diluncurkan atau disosialisasikan. Terus yang keenam, melakukan evaluasi dan perbaikan SOP aplikasi data wisata. Setelah dilakukan simulasi, maka akan dapat kita lakukan perbaikan lalu evaluasi. Dan untuk yang terakhir, yakni membuat laporan aktualisasi SOP penggunaan aplikasi data wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Penerapan aneka yang bisa diambil dari rancangan kegiatan aktualisasi ini, yakni yang pertama akuntabilitas, yakni mampu menjelaskan dengan adil dan jujur. Kemudian nasionalisme, menghormati, bermusyawarah dan disiplin. Yang ketiga etika publik, yakni sopan dan jujur. Yang keempat komitmen mutu, yakni berorientasi pada mutu, kegiatan yang bersifat efisiensi dan efektif. Kemudian anti korupsi, yakni ditanamkannya nilai tanggung jawab atas pekerjaan yang sudah diambil.
Berikut rangkaian kegiatan pembuatan SOP aplikasi data wisata yang akan saya lakukan, di mana ada 7 poin, yakni melakukan koordinasi, kemudian menganalisa kebutuhan, 3 merekap kebutuhan penggunaan aplikasi data wisata, yang keempat merancang SOP, yang kelima melakukan simulasi SOP, yang keenam melakukan evaluasi, yang ketujuh adalah menyusun kegiatan aktualisasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.